pagi. Jumpa lagi dengan saya di materi video pembelajaran kita yang berikutnya. Silakan simak dan tonton videonya dengan baik. Silakan, selamat menonton. Oke, di pertemuan kita kali ini kita masuk ke lanjutan bentuk persamaan trigonometri. Yang terakhir itu kita berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C, dan K kali, ini K ya, K kali cos X dikurang alfa derajat. Nah, jadi bentuk persamaan trigonometri A kali cos X tambah B kali sin X ya sama dengan C. Ini bisa saja akan berubah tempat lagi bisa aja menjadi B sin X tambah A kali cos X ya sama dengan C. Nah, ini bisa berubah tempat. Yang pasti yang perlu Anda ingat bahwa koefisien A itu adalah harus pada cos X. Demikian juga koefisien B harus dia kepada bentuk sin X sama dengan C. Nah, kedua bentuk ini kalau ada bentuk seperti ini harus kita ubah menjadi bentuk K dikali cos X dikurang alfa. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini persamaan trigonometrinya. Maka ya, setelah kita ubah ini maka nanti persamaannya A kali cos X tambah B kali sin X ini menjadi K kali cos X kurang alfa. Karena tujuan kita mengubah bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau begitu K-nya perlu dihitung. Maka K ini dapat dicari dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu koefisien dari si cos dikuadratkan dan koefisien dari si sin dikuadratkan. Kemudian untuk menentukan alfanya dapat ditentukan dengan cara tangen alfa sama dengan B per A, atau koefisien B dibagi koefisien A, atau koefisien dari si cos dibagi daripada koefisien si sin dibagi koefisien si cos. Oke, nah bagaimana cara menggunakan ini? Nah, sebelum kita gunakan ada beberapa hal yang perlu Anda ingat terkait koefisien dari si A dan si B ini. Bagaimana itu ya, perhatikan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan ya di pelajaran kelas 10 ini mengenai kasus materi sudut di berbagai kuadran ya. Ini perlu kita ada kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 3, kuadran 4. Nah, jika koefisien A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, maka dia berada di kuadran pertama. Maka kita harus ingat bahwa kuadran pertama itu sudut berapa sampai sudut berapa. Ini 0 sampai 90 ya, sampai sebelum 90. Ini A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, dia di kuadran kedua. Ya, dari antara sudut 90 sampai kurang dari 180 ya. Kemudian A-nya kurang dari 0, B-nya kurang 0, dia berada di kuadran ketiga, yaitu sudut antara 180 sampai kurang dari 270 derajat. Kemudian ini A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, berada di kuadran keempat. Itu sudut di antara dari 270 derajat sampai kurang dari 360 derajat ya. Nah, keempat-empat ini ada mempengaruhi letak alfa dari yang kita cari nanti ini di tangan alfa ini. Itu sangat mempengaruhi. Nah, sekarang kita coba pemakaiannya ya. Kita masuk dengan contoh. Oke, perhatikan contoh berikut. Oke, ini soal nomor 1. Ubahlah bentuk berikut ya, bentuk yang di bawah ini ke bentuk K dikali cos X dikurang alfa. Oke, kita coba cari solusinya ya. Yang pertama 3 cos X tambah akar 3 sin X. Ya. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa A itu bernilai 1 karena ingat koefisien A itu adalah punya cos, B itu akar 3. Ya, sementara C di sini tidak ada, maka kita dapat menentukannya K duluan. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga K sama dengan akar dari ini A-nya bukan 1 ya, ini 3 ya. Ini 3 ya, A-nya 3. Ini ya. Ini menjadi 3 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Sehingga K sama dengan 3 kuadrat itu 9, akar 3 kuadrat itu 3. Sehingga K sama dengan akar 12. K sama dengan akar 4 kali 3. K sama dengan 2 akar 3. Ini K. Nah, kemudian setelah kita dapat K-nya, kita mencari alfanya. Karena kita akan substitusikan K kemari, kemudian alfa kemari, sehingga dari tangen alfa seperti yang saya bilang tadi, tangen alfa sama dengan B
per A. Tangen alfa sama dengan B-nya akar 3, A-nya 3. Nah, coba perhatikan. A-nya 3, B-nya 3. Ini di kuadran keberapa ya? Berarti A-nya lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0 ya. Kalau yang A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, berarti kita pakai apa? Ini di kuadran tadi 2 kuadran pertama. Ya, di kuadran pertama. Maka ini berada di alfanya berada di kuadran pertama. Berarti di antara 0 sampai 90 derajat sudutnya. Maka ini kita lanjutkan, ini tangen alfa sama dengan akar 3 per 3 ini adalah 1/3 akar 3. Nah, coba kita ingat dalam sudut-sudut istimewa dalam trigonometri kelas 10 bahwa tangen berapa yang nilainya 1/3 akar 3 ini adalah tangen 30 derajat. Ada juga satu lagi tangen 135, tapi itu sudah di kuadran kedua. Ini adalah di kuadran pertama ya, di kuadran pertama. Jadi itu tidak kita pakai karena di kuadran pertama, maka kita pakai yang 30 derajat. Ya, oke. Maka alfa sama dengan 30 derajat. Nah, dapat K dan alfanya, kedua-duanya ini kita masukkan ke K dikali cos X dikurang alfa. K-nya kita dapat dari 2 akar 3 cos X dikurang 30 derajat. Maka bentuk 3 cos X tambah akar 3 sin X itu adalah 2 akar 3 kali cos X kurang 30 derajat. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh yang bagian B. Oke, sekarang kita ke soal yang B. Di sini ada sin X dikurang cos X ya. Ini kita ubah dulu, ini min cos X sama dengan tambah sin X. Maka dari sini kita peroleh A-nya min 1, B-nya 1. Nah, coba lihat. A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0. Berarti kita pakai kuadran keberapa nih? Kita pakai kuadran kedua. Ya, sesuai dengan yang di awal tadi. Maka ini kita proses. Maka K-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. K-nya sama dengan negatif 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat 1, jadi 1 tambah 1 itu 2. Maka K-nya akar 2. Kita cari alfanya, yaitu tangen alfa sama dengan B per A. Tangen alfa sama dengan B-nya itu tadi sudah kita dapat tadi 1, A-nya min 1. Sehingga tangen alfa sama dengan min 1. Nah, tangen berapa dari sudut yang ada di kuadran kedua yang nilainya min 1? Ya, ini tangen dari 135 derajat. Nah, kalau Anda belum percaya boleh dicek di kalkulator ya, atau di tabel-tabel sudut trigonometri. Sehingga alfanya menjadi 135 derajat. Maka K-nya dan alfanya kita substitusikan ke bentuk K dikali cos X dikurang alfa. Ya, K-nya akar 2 cos X dikurang 135 derajat. Maka bentuk sin X dikurang cos X itu adalah akar 2 dikali cos X dikurang 135 derajat. Setelah kita ubah ke bentuk K dikali cos X kurang alfa. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Oke, kita masuk contoh kedua ya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X dikurang sin X sama dengan 1 untuk X itu kurang dari 360 derajat dan lebih dari 0 derajat, atau X itu diantara 0 dan 360 derajat. Nah, kalau tadi kita mengubah bentuk K cos X kurang alfa derajat, kita ini menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan itu. Nah, maka apa yang perlu kita cari dulu? Yang pertama, kita tentukan dulu bahwa cos X dikurang sin X sama dengan 1. Maka dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 1. C-nya di sini 1 ya. Bentuk yang seperti yang di awal tadi, A cos X tambah B sin X sama dengan C ya. Maka dari sini kita dapatkan K akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. K sama dengan A-nya 1 kuadrat, B-nya negatif 1 kuadrat. Sehingga 1 kuadrat itu 1, min 1 kuadrat juga 1. 1 tambah 1 itu 2. Maka kita peroleh K-nya akar 2. Kemudian kita cari alfanya dengan menggunakan tangen alfa. Tangen alfa B per A. Nah, dari sini sudah kita dapatkan bahwa lihat A-nya 1 lebih dari 0, B-nya min 1 berarti kurang dari 0. Ya, A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Maka dia berada di kuadran keberapa? Kan gitu. Nanti kita bisa cek ini berada di kuadran berapa. Harusnya ini berada di kuadran keempat. Ya. Berdasarkan
yang tadi, aturan yang saya buat tadi, bahwa kalau A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0 berarti berada di kuadran keempat. Nah, berarti ini berada di kuadran keempat antara 270 sampai 360 derajat. Nah, kita lanjutkan ya. Sehingga tangen alfa sama dengan B-nya min 1, A-nya 1. Tangen alfa sama dengan min 1. Nah, karena tangen alfa sama dengan min 1. Nah, maka tangen berapa ya yang nilainya min 1 tapi di kuadran keempat. Kalau tadi kan sudah kita dapat tadi. Yang min 1 tadi itu di kuadran kedua ada. Tangen min 1 itu yang tangen 135 dapatnya min 1. Itu di kuadran kedua. Masalahnya ini di kuadran keempat. Berarti kalau di kuadran keempat berarti ini sama dengan tangen 300 ya. 315 derajat ya, 315 derajat. Kalau belum percaya boleh dicek nanti di kalkulator atau di tabel-tabelnya. Ini menjadi alfa menjadi 315 derajat. Sehingga bentuk K dikali cos X kurang alfa ini sama dengan C. Karena apa? Di sini ada dia. Ya, C-nya 1. Sehingga kita ubah AK-nya sudah kita dapat akar 2 cos X dikurang alfanya 315 derajat, C-nya 1. Sehingga cos X dikurang 315 derajat sama dengan 1 per akar 2. Nah, dari sini cos X dikurang 315 derajat ini. Kosinus berapa? Ini kalau diubah ini kan menjadi setengah akar 2. Kalau kita rasionalkan ya, ini akar 2. Nah, berarti dari sini cos X 315 derajat sama dengan kosinus berapa? Dari setengah akar 2. Ini kosinus 45 derajat ya. Nah, ingat persamaan cos yang kemarin. Ingat persamaan kosinus. Kalau cos X sama dengan cos alfa. Ini menjadi X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan minus alfa tambah K kali 360 derajat. Ini kemarin di persamaan kosinus. Nah, inilah yang kita gunakan ya. Sehingga kosinus X dikurang 315 derajat sama dengan kosinus 45. Ini menjadi X kurang 315 derajat sama dengan alfa. Alfanya 45 tambah K kali 360 derajat. Atau X kurang 135 derajat sama dengan minus 45 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan 45 derajat. Ini minus 315. Kemarin jadi pindah jadi 315 tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan minus 45 tambah, ini 315 ya. Tambah 315 tambah K kali 360. Hingga ini X sama dengan 360 derajat tambah K kali 360. Atau sama dengan minus 45 tambah 315 itu 270 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita ambil sebarang K, kita masukkan K-nya. Untuk K-nya 0. 360 derajat ditambah 0 kali 360 berarti 360 tambah 0 berarti 360 derajat. Apakah ini memenuhi dengan batas ini 0 sampai 360? Ada sama dengan 360 ikut ya, berarti ini memenuhi. Sekarang kemari, atau 270 derajat tambah 0 kali 360 berarti 270 derajat. Apakah ini memenuhi? Ya, memenuhi karena masih dalam ini. 0 sampai 360 ya. Nah, sekarang kita masukkan K-nya sama dengan 1. Ya, kita masukkan ya. 1 berarti 360 derajat tambah 1 kali 360 berarti 360 derajat tambah 360 derajat adalah 720 derajat. Tidak memenuhi karena sudah lewat. Sehingga ini atau sama dengan 270 tambah K kali 360. K-nya 1 ya. 1 kali 360 tambah 270 630 derajat. Tidak lagi memenuhi. Maka yang memenuhi adalah yang di dalam ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 360 derajat dan 270 derajat atau 270 derajat dan 360 derajat. Oke.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Silakan dicatatkan dan dipindahkan ke buku catatan. Jumpa lagi kita di video yang berikutnya. Terima kasih, salam sehat.